Oke, kita belajar cermin cembung. Ya, cermin cembung yaitu memiliki permukaan melengkung keluar dan dia bersifat menyebarkan sinar. Kemudian dia disebut juga cermin negatif. Contohnya itu adalah pada kaca spion yang mana bayangannya itu tegak, diperkecil dan beda dari benda aslinya. Hal ini untuk memperluas jarak pandang kita. Oke, benda yang memiliki cermin cembung itu bisa kita juga lihat yaitu kaca pembesar yang ada di jalan-jalan ya. Dia itu berbentuk cembung dan permukaan dari sendok seperti itu. Ya, ini kita belajar mengenai bagian-bagian dari cermin cembung. Oke, di sini ada yang namanya tetap memiliki ruang ya seperti cermin cekung tadi. Ya, di mana O itu adalah pusat permukaan cermin, F itu adalah titik fokus atau titik api, sedangkan R adalah pusat kelengkungan cermin atau jari-jari kelengkungan cermin cembung tersebut. Oke. Ya, kita udah mempelajari bagian-bagiannya, kita juga harus mempelajari yang namanya ruangnya, yaitu di depan cermin itu adalah ruang 4, sedangkan di belakang cermin ada ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Oke, kita akan mempelajari sinar-sinar istimewa cermin cembung. Yang pertama, sinar istimewa cermin cembung itu yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ya, kalian perhatikan gambar ini ya. Kita akan mencoba menggambarkannya. Ya, sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian akan dipantulkan seolah-olah kita tarik garis dari titik fokus gitu kan, seolah-olah dari titik fokus, yaitu dari belakang cermin. Begitu dianya. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu adalah sinar datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, ini kebalikan dari yang pertama tadi gitu ya. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, kita gambar menuju titik F, kemudian akan dipantulkan sejajar sumbu utama, yaitu sejajar ya. Oke, kalian perhatikan ini ya. Yang ketiga yaitu sinar datang seolah-olah menuju pusat kelengkungan cermin atau dia M atau R, akan dipantulkan kembali ke titik R tersebut. Contohnya itu ya, ini ada titik R, kita buat sinarnya ke titik R, maka dipantulkan melalui titik tersebut. Oke, kembali gitu. Ya, di sini kita akan menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin cekung. Maksud Miss cembung ya. Oke. Tapi kita di sini biasanya menggunakan sifat cermin yang ke-1 dan kedua. Contoh, ini ada sebuah benda di depan cermin cembung. Kita akan menggariskan dua sinar istimewanya agar terbentuk yang namanya bayangannya. Oke, bendanya terletak di ruang 4. Kita gambar yaitu menggunakan sinar istimewa cermin cembung yang pertama ya. Tadi Oke, yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kita gambar sejajar sumbu utama, kemudian dia akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Berarti kita tarik nih garis dari titik fokus. Oke. Kemudian karena yang kedua itu adalah sinar datang seolah-olah menuju pusat kelengkungan titik R dan akan dipantulkan kembali ke titik R tersebut gitu dianya. Oke, di sini kalian bisa perhatikan bahwa ada garis potong atau titik temu antara sinar pantul pertama dengan sinar pantul kedua, maka bendanya itu ada terletak di ruang 1 bayangannya, yang mana sifat bayangannya itu adalah tegak. Kemudian bisa kalian perhatikan di sini di ruang 1 di belakang cermin, berarti bentuknya adalah maya atau semu. Kemudian tinggi bendanya, lihat beda kan tinggi benda dengan bayangannya, maka tinggi bayangannya itu adalah diperkecil. Jadi sebenarnya sifat dari cermin cembung ini ya ini selalu ini, yaitu maya, tegak, diperkecil. Jadi
ini diaplikasikan di kaca spion. Kita bisa lihat ya di kaca spion itu bagaimana. Oke, ini adalah menghitung jarak fokus, jarak benda, jarak bayangan, dan perbesaran bayangan. Sama halnya sih seperti cermin cekung, tapi yang membedakan di sini adalah titik fokusnya dan jarak bayangannya selalu negatif karena berada di belakang cermin. Oke, ini ada contoh soal ya. Bisa kalian perhatikan contoh soal ini ya. Di sini ada yang namanya lilin dengan tinggi 10 cm, berarti hanya 10 cm, kemudian berada 20 cm, berarti S-nya 20 cm, dan titik fokus 60 cm, berarti kan cembung tadi kan titik fokusnya negatif nih, maka kita buat negatif 60 cm. Yang ditanya adalah tinggi bayangan H aksen. Pertama kita harus cari dulu berapa S aksennya, ya menggunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Bisa perhatikan F-nya tadi minus 60, S-nya tadi 20, maka bisa kita lihat 1/-60 dikurang 1/20 sama dengan 1/S aksen. Oke, ini kita harus samakan dulu penyebutnya ya, baru bisa kita kerjakan. Oke, jadi 1/60 dikurang 3/60 sama dengan 1/S aksen. Nah, fokusnya tadi negatif ya, berarti negatif 1 dikurang negatif 3 sama dengan itu adalah negatif 4. Berarti negatif 4/60 sama dengan 1/S aksen. Maka S aksen sama dengan negatif 60 dibagi 4. Hasilnya adalah negatif 15. Berarti negatif ini menunjukkan bahwa bayangannya berada di belakang cermin, yaitu bersifat maya. Tapi di sini kan yang ditanyanya kan H aksennya gitu dia. Oke, Miss ada cara cepat nih supaya kalian tidak bingung, yaitu S aksen sama dengan S dikali F per S dikurang F. S-nya tadi kan 20, F-nya adalah minus 60. Jadi tinggal kalikan aja 1200 dibagi 20 dikurang 60 hasilnya 80. Berarti min 1200 bagi 80 hasilnya min 15 cm. Sama kan jawabannya? Oke, yang ditanya kan tinggi. Oke, kita buat yang namanya perbesaran bayangannya. Perbesaran bayangannya kan sama aja tadi, S aksen per S sama dengan H aksen per H gitu. Karena kita dapat S aksennya dan ada juga S-nya, maka kita tinggal buat 15/20 sama dengan H aksen per 10. Yang mana H aksen sama dengan 15 kali 10 dibagi 20 kali silang ya ini. Oke, karena 10 dan 20 bisa kita habiskan dulu, maka tinggal 15/2. Hasilnya adalah 7,5 cm. Maka tinggi bayangannya adalah 7,5 cm. Sangat mudah kan? Ya, ini bedanya cuma negatifnya saja.